Terkadang di balik bayang malam tersembunyi kisah-kisah yang tak terungkap, misteri-misteri yang menggetarkan jiwa. Selamat datang di channel Memori Misterius, tempat di mana kita akan menjelajahi kegelapan dan mengungkap rahasia-rahasia yang menyeramkan. Bersiaplah untuk mendengarkan kisah nyata horor dan memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan serta ketakutan. Sebelum menonton, mari gerakan jari jempol Anda untuk menuju tombol subscribe agar kami tetap semangat. Hai guys, ketemu lagi bersama kami di Memori Misterius. Kali ini kami akan berbagi kisah tentang kisah nyata pada sebuah bangunan tua. Kisah ini kita angkat dari kisah nyata teman kita. Pada waktu itu, dia menceritakan saat dia sedang bekerja menjaga sebuah pergudangan tua. Gudang itu sudah tidak lagi beroperasi, namun masih dijaga karena masih banyak barang-barang dan mesin-mesin tua. Jadi, harus dijaga oleh security. Security yang berjaga di sana ada 3 orang. Mereka bergantian berjaganya. Jadi setiap shift itu 1 orang berjaga. Ya, dia mengatakan memang 1 orang dikarenakan gudangnya memang tidak terlalu besar. Hanya saja, masih banyak barang-barang terutama mesin yang harus dijaga. Kan lumayan kalau diambil pencuri, bisa nikah lagi tuh pencuri, ucapnya seraya bercanda. Sembari dia mengajak saya berkeliling gudang, sambil dia bercerita bahwa dulunya gudang ini tidak pernah sepi. Tiap hari, ada aja barang yang keluar masuk. Namun entah kenapa, sekarang gudang ini terbengkalai. Seperti gudang yang tak terawat. Sering terjadi hal-hal mistis di sini, ucapnya. Pernah waktu itu dia keliling di bagian dalam gudang pas jaga malam. Dia bercerita, di bagian bekas ruangan staf ada suara perempuan minta tolong. Suaranya jelas banget. Sampai-sampai aku takut, ucapnya. Semakin dia menjauh, suara itu semakin jadi. Lalu dia memberanikan diri untuk melihat langsung ke ruangan itu. Pas dia masuk ke ruangan itu, suara itu hilang. Hening seketika. Bulu kuduknya berdiri, seraya dia tidak bisa merasakan detak jantungnya lagi. Ketika dia mau pergi dari ruangan itu, tiba-tiba ada benda yang jatuh dari atas meja. Kubrak! Tanpa mikir panjang, dia langsung berlari ke arah depan gudang. Di hari berikutnya, saat dia jaga malam lagi, hal aneh pun terjadi kembali. Kali ini bukan suara perempuan minta tolong, namun suara anak-anak bermain di tengah-tengah gudang itu. Karena sejak kejadian perempuan minta tolong itu, dia tidak berani lagi masuk ke area gudang dan hanya berjaga di depan gudang saja. Sayup-sayup dia mendengar suara anak-anak berlari dan tertawa di dalam gudang, seakan di dalam sedang ramai. Lalu dia iseng mengintip ke dalam dari balik pintu di dekat dia berjaga. Saat itu dia berkata pukul 01:15. Pikirnya nggak mungkin ada anak-anak main di dalam gudang. Ketika dia melihat dari balik pintu, betapa kagetnya dia ada beberapa anak-anak tidak pakai baju, berlari-lari di dalam gudang itu. Lalu, ditajamkanlah penglihatannya satu persatu anak itu dari kejauhan. Ternyata, wajah anak-anak itu tidak ada yang sempurna. Ada yang mengeluarkan darah, ada yang matanya keluar satu. Pokoknya serem katanya. Dia langsung menelpon temannya, minta ditemenin pada waktu itu.
Memang dia sering diingatin teman sesama dia jaga. Katanya jangan sering masuk ke dalam. Bahaya, suka ada yang ganggu. Sejak saat itu, kalau dia jaga malam, sering pulang kalau jam 12 malam. Besok, pagi-pagi, datang lagi absen pulang. Dia bilang sebenarnya saya takut. Tapi mau tak mau, karena butuh kerja. Ucapnya sambil tertawa. Dari kisah tadi, kita simpulkan bahwa memang benar kalau makhluk gaib itu memang ada. Jadi, untuk teman-teman jangan takut ya. Yakinkan diri kalian bahwa kalian punya Allah yang melindungi kalian. Bye guys, nanti kita lanjut lagi dengan cerita yang lebih seru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.